Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Sadali, biasa disapa dengan Ibu Nina. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Kepulauan Sula. Kali ini saya akan membahas satu soal tentang resonansi pada rangkaian RLC. Silahkan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat rangkaian RLC. Baik, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, sifat rangkaian RLC itu ada 3 ya. Untuk yang sifat yang pertama adalah sifat induktif. Nah, untuk induktif itu terjadi jika nilai reaktansi induktornya itu lebih besar daripada reaktansi kapasitornya ya. Nah, di sini saya akan contohkan dengan model rangkaian yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Contoh soalnya itu sama ya, hanya saja saya lebih fokus ke rangkaiannya. Bisa kalian perhatikan di sini, nilai reaktansi untuk induktor itu lebih besar daripada reaktansi kapasitor. Maka kalau ditanyakan sifat rangkaian ini sifatnya apa, maka bisa dijawab ya bahwa sifat rangkaian tersebut adalah induktif. Kemudian yang kedua adalah kapasitif. Nah, ini diambil dari kata kapasitor. Itu artinya jika nilai reaktansi kapasitornya itu lebih besar daripada reaktansi induktor, maka sifatnya kapasitif. Jadi kebalikan dari sifat yang pertama. Nah, jadi dengan kata lain, nilai reaktansi induktornya itu lebih kecil daripada reaktansi kapasitor. Kita misalkan reaktansi induktornya 100, kapasitornya contoh 200. Maka di sini nilai reaktansi kapasitornya itu lebih besar. Kalau ditanya sifatnya apa? Sifatnya adalah kapasitif. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat resistif, diambil dari kata resistor. Ini terjadi pada rangkaian yang memiliki nilai reaktansi induktornya itu sama dengan reaktansi kapasitor ya. Misalkan ya, ini saya hapus dulu. Kita misalkan di sini nilai reaktansi induktornya 100, reaktansi kapasitornya juga 100 ya, contoh ya. Nah, itu ya 100 ohm. Maka sifat rangkaiannya seperti apa? Bisa dijawab ya, sifatnya adalah resistif. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang resonansi ya, resonansi pada rangkaian seri RLC. Nah, suatu rangkaian RLC dikatakan beresonansi itu jika memenuhi 3 syarat ya. Jadi syarat yang pertama adalah jika nilai reaktansi induktornya ya, saya ulangi, jika nilai reaktansi induktornya sama dengan nilai reaktansi kapasitornya. Nah, itu berarti kalau misalkan suatu rangkaian itu bersifat resistif, maka dengan kata lain rangkaian tersebut sudah atau telah beresonansi ya. Jadi karena untuk sifat resistif itu dia memenuhi ya, di sini syaratnya XL sama dengan XC. Kemudian yang kedua, jika nilai impedansinya sama dengan nilai hambatannya, resistornya. Dengan kata lain, hambatan total sama dengan hambatan resistor. Nah, saya akan buat penjelasan sedikit ya tentang syarat yang kedua ini. Nah, kita lihat ya, untuk syarat pertama XL sama dengan XC ya. Jika XL sama dengan XC, XL sama dengan XC.
persamaan untuk menentukan impedansi, persamaannya adalah Z sama dengan akar dari R pangkat 2 tambah XL kurang XC dikuadratkan. Nah, nilai R kita misalkan R-nya 60, R pangkat 2, XL nilainya 100, kurang XC juga 100, kita kuadratkan. Nah, ini hasil pengulangannya 0 pangkat 2 sama dengan 0, maka 60 pangkat 2 3600 tambah 0 tetap 3600 ya. Oke. Akar dari 3660 ohm, maka terbukti nilai Z-nya 60 ohm sama dengan nilai R-nya juga 60 ohm. Jadi jika syarat yang pertama XL sama dengan XC, maka itu sudah pasti syarat yang kedua juga memenuhi. Kemudian yang ketiga adalah tetanya sama dengan 0. Ini bisa kalian perhatikan pada grafik resistor ya, pada pembahasan resistor pada rangkaian RLC kemarin. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk resonansi itu dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah XL harus sama dengan XC, kemudian Z sama dengan R, dan theta sama dengan 0. Demikian untuk penjelasan resonansi pada rangkaian RLC. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.